Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Umi Afifah dengan NIM C241900035. Dalam video kali ini aku akan menjelaskan mengenai pengenalan alat dan bahan pada praktikum di laboratorium, terutama alat dan bahan yang sering digunakan di praktikum biologi populasi ikan. Untuk lebih lanjutnya, cek video ini. Selanjutnya aku akan menjelaskan nih bagaimana sih cara untuk kita itu bisa ikut praktikum di laboratorium. Otomatis kita harus tahu dong prosedur baku atau prosedur operasional baku atau POB untuk mengikuti praktikum. Nah, yang pertama, pastikan kita itu udah mengisi atau membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus melakukan praktikum tersebut di jam kerja sekitar pukul 8.30 sampai 15.30 sampai asar ya, teman-teman. Nah, harusnya itu ketika kita ingin mengikuti praktikum, pastikan juga kita menggunakan perlengkapan praktikum seperti jas laboratorium dan juga alas kaki yang bersih, masker, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita udah selesai nih mau menyelesaikan praktikum kita harus pastikan semua keadaan dalam kondisi bersih, alatnya diletakkan di tempat semula. Dan setelah itu kita juga harus menjaga ini yang terutama itu menjaga kebersihan dan juga kenyamanan pada saat kita melakukan praktikum di laboratorium. Oke. Buat selanjutnya nih, apa sih alat-alat yang digunakan biasanya pada praktikum biologi populasi ikan? Yang pertama itu ada mikropipet seperti ini. Nah, mikropipet ini gunanya itu untuk apa sih? Untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Nah, dengan mengambil larutan dengan volume tertentu, otomatis mikropipet ini harus digunakan secara hati-hati ya. Belum lagi karena mikropipet ini sangat rentan untuk terkontaminasi, usahakan jangan sampai mikropipet ini terjadi kontaminasi. Jadi harus dalam kondisi steril ya. Selanjutnya kita akan tahu mengenai peralatan selanjutnya nih, timbangan digital. Nah, timbangan digital ini seperti ini ya. Seperti ini. Oke, timbangan digital ini biasanya itu berfungsi untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Bagaimana sih caranya untuk menggunakan timbangan digital ini? Berikut caranya. Cara menggunakan timbangan digital, yaitu yang pertama kita harus tekan T atau O. Nah, setelah itu kita masukkan nih bahan yang akan ditimbang. Terus kemudian kita tutup. Setelah itu kita tunggu dulu sampai angka di layarnya itu stabil. Nah, baru kita angkat dan kita bersihkan kembali. Setelah itu kita lakukan kalibrasi dengan menekan O atau T dan pastikan dalam keadaan bersih dan juga rapi. Alat selanjutnya adalah Vortex. Nah, Vortex gambarnya seperti ini. Oke, Vortex ini fungsinya untuk apa sih? Yaitu untuk homogenisasi sampel atau larutan. Nah, untuk caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghubungkan ke arus listrik dan tekan tombol on. Setelah itu kita atur kecepatan dengan memutar tambahnya. Kemudian kita letakkan sampel di piringan pemutar. Baru setelah penggunaannya tersebut kita kembalikan tombol ke posisi off. Nah, selanjutnya kita lepaskan penghubung arus listriknya dan pastikan dalam keadaan bersih dan juga rapi. Mini inkubator. Nah, apa sih fungsi dari alat ini? Mini inkubator merupakan sebuah alat untuk mengontrol dan menjaga suhu di dalam inkubator tersebut. Dan bagaimana cara menggunakannya? Kita bisa menggunakan mini inkubator ini. Yang pertama kita pastikan harus menghubungkan ke arus listrik. Setelah itu kita tekan tombol on di belakang mesinnya. Jadi di belakang mesinnya itu ada tombol on dan off. Jadi kita pastikan untuk menghidupkannya terlebih dahulu. Setelah itu kita atur suhu dan juga kita tekan start untuk memulainya. Baru setelah suhu sesuai yang kita inginkan, baru kita masukkan sampel ke dalam lubang inkubator tersebut. Setelah penggunaan selesai, kita ambil sampel dari mesin dan lepaskan dan kita pastikan melepaskan penghubung listriknya. Setelah itu kita harus melihat lagi apakah keadaan dan kondisinya sudah bersih dan rapi. Hot plate stirrer. Apakah itu? Hot plate stirrer merupakan sebuah alat yang fungsinya untuk mengaduk, mencampur, menghomogenkan sebuah larutan kimia dengan menggunakan medan magnet. Caranya yaitu kita hubungkan dulu nih dengan arus listrik. Setelah itu kita letakkan gelas kaca, kemudian kita putar tombol dengan aturan tingkat pemanasnya. Jadi di hot plate tersebut kan ada tombolnya ya, kita putar dulu sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita gunakan dan pada tombol head kita itu diusahakan setirnya itu udah dalam kondisi 0. Setelah itu setelah selesai kita lepaskan,
penghubung listriknya, baru kita pastikan juga dalam keadaan bersih dan juga rapi. Elektroforesis. Apakah itu ya elektroforesis? Nah, buat kalian nih yang belum tahu apa itu elektroforesis, yaitu sebuah alat juga yang digunakan untuk memisahkan komponen atau molekul yang bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan magnet. Untuk caranya, yaitu yang pertama kita juga harus menghubungkan ke arus listrik dulu, dan kita pastikan juga harus menekan tombol on. Setelah itu kita buka, tutup elektroforesisnya dan masukkan gel agaros. Jadi kita masukkan gel agaros dan tuang THE hingga terendam. Jadi pastikan THE-nya itu hingga terendam ya. Setelah itu kita masukkan sampel ke dalam sumur. Setelah itu kita tutup. Nah, setelah kita tutup, atur waktunya dan tegangannya, kemudian tekan tombol start. Jadi untuk memulainya, setelah itu ambil dan tutup kembali. Lepaskan penghubung dengan arus listrik. Setelah itu pastikan juga dalam keadaan bersih dan juga rapi. UV fluorescent table. Alatnya seperti ini. Nah, apa sih UV fluorescent table? Adalah sebuah alat untuk memvisualisasi DNA maupun RNA pada gel agaros. Jadi caranya itu bagaimana sih menggunakan alat ini, UV fluorescent table? Yang pertama kita harus hubungkan dengan arus listrik dan buka kaca penutup dan letakkan gel agarosnya di meja UV tersebut. Kemudian tutup dan tekan tombol on. Baru setelah penggunaan UV tersebut kembalikan ke tombol posisinya off. Baru kemudian kita buka dan ambil gel agarosnya. Habis itu kita keringkan meja UV tersebut dengan menggunakan tisu. Baru kita tutup dan kemudian kita lepaskan dengan penghubung listriknya. Dan jangan lupa kita harus memastikan alat tersebut juga dalam keadaan bersih dan juga rapi. Mikrosentrifuge, apakah itu ya? Mikrosentrifuge ini alat juga teman-teman. Jadi alatnya ini unik menurut aku ya, karena bisa mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda, yaitu natan dan supernatan. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita pastikan dulu nih, harus sudah menghubungkan ke arus listrik. Dan untuk menghidupkannya ada tombol on di bagian belakang mesinnya. Habis itu buka tutup dan buka tutup plastiknya, kan ada tutup plastiknya tuh di mikrosentrifuge ini. Setelah itu masukkan larutan dalam tubnya. Jadi di dalam mikrosentrifuge ini ada tub yang kecil segini. Nah, kita itu harus masukkan larutan dalam tub tersebut. Terus kita letakkan di kedua sisi dengan seimbang. Jadi kita harus meletakkan di kedua sisinya itu jangan sampai berat di salah satu sisi. Dan kita kemudian tutup. Kemudian juga kita harus putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu. Jadi kita harus putar tombol pengatur kecepatan, putar tombol pengatur waktu, dan tekan untuk menyalakan mesinnya. Jangan sampai kita lupa untuk menyalakan mesinnya ketika kita udah selesai nih melakukan semuanya, tapi kita belum menghidupkan, kan sama aja ya. Jadi setelah udah menyalakan mesin, baru deh kita ambil sampel dan lepaskan penghubung dengan arus listrik, dan ingetin lagi selalu dalam keadaan bersih dan juga rapi. PCR yaitu sebagai alat amplifikasi gen. Caranya sebagai berikut. Berikut ini adalah alat-alat lain yang biasa digunakan juga. Ada tip mikropipet, ada box mikrotip, spatula, gelas piala, mikropestol, gigi kolom, box ice, dry ice, dan cetakan gel. Setelah kita membahas alat dan juga cara penggunaannya, kita juga akan membahas mengenai bahan. Bahan yang digunakan di sini adalah TAE seperti ini. Jadi TAE ini itu merupakan buffer atau penyangga karena memiliki kandungan tris asetat EDTA. Nah, selain itu juga ada loading D, di mana fungsi dari loading D ini seperti ini gambarnya, yaitu untuk menambah densitas. Ada juga DNA leader. DNA leader ini fungsinya untuk elektroforesis produk PCR. Bahan selanjutnya adalah DDH2O. Fungsinya itu untuk mengencerkan primer. Seperti ini gambarnya. Nah, setelah itu ada primer. Primer ini fungsinya sebagai pembatas fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Ada juga plate. Jadi plate seperti ini. Nah, ada DNA atau RNA seal. Jadi DNA atau RNA seal ini sebagai metabarcoding dan untuk mengawetkan sampel. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada
memiliki PCR, jadi untuk pada proses PCR. Setelah itu ada fluoresin untuk mengubah sinar UV. Nah, itu semua adalah contoh alat dan bahan dan juga cara penggunaan alat pada praktikum di Laboratorium Biologi Populasi Ikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Semoga dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan kalian. Untuk selanjutnya jangan lupa tonton terus video dari aku dan tunggu video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.